Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas dongengan para habaib lagi, kaum muslimin. Dan seharusnya dengan ceramah Habib yang kemarin, ya, yang kita posting, itu harusnya menjadi ceramah terakhir mereka, kaum muslimin, ya. Siapa yang nggak pengen tinggal di kota idaman para orang soleh? Siapa yang nggak pengen tinggal di negeri yang penuh dengan keberkahan? Siapa yang nggak pengen jadi wali dengan cara yang sangat simpel, kaum muslimin? Ya, pasti pengen lah. Bisa ketemu dengan Nabi setiap hari, bisa ke surga, bisa memadamkan api neraka, bisa menolong orang yang ahli maksiat supaya masuk surga tanpa susah-susah beribadah. Yang penting cinta sama Habib, sama wali, ya. Tapi ternyata yang ngomong sendiri pun, kaum muslimin, kayaknya nggak pengen tinggal di Yaman. Ya. Nggak tahu dia ini pernah ke Yaman apa belum, ke Tarim. Ya. Kalau sudah pernah, kira-kira dia ini sudah jadi wali apa belum? Ya. Masa Yaman lebih barokah, lebih hebat dari Mekah dan Madinah? Ngayal, ya, ngayal, ngedabrus. Kalau dibandingkan Mekah dan Madinah, ya, Yaman itu nggak ada apa-apanya, kaum muslimin. Nggak ada apa-apanya. Ya. Lah Mekah dan Madinah didoakan para nabi. Ya. Didoakan dengan doa-doa terbaik mereka. Sampai-sampai Dajjal pun nggak akan bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Dan Mekah dan Madinah itu nanti akan mengusir orang-orang munafik dari Mekah dan Madinah seperti api yang menghilangkan karat dari besi. Bayangkan, ya, hebatnya Mekah dan Madinah. Ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan Mekah dan Madinah. Datang ke Mekah saja, kaum muslimin, itu masuk ke dalam rukun Islam. Ya. Kalau ibadah haji mau kemana kalau nggak ke Mekah? Apa bisa haji atau umroh ke Tarim? Ya. Kalau ada orang Islam mengaku Islam, tapi haji dan umrohnya pergi ke Tarim, ya bukan orang Islam namanya. Kalau ngakunya Islam, ya nggak bisa. Ya, kitab apa yang ngajarin haji dan umroh ke Tarim? Hah? Sesat namanya, jelas sesat. Kok bisa-bisanya Tarim ini lebih hebat dari Mekah dan Madinah? Ya, cuma datang ke sana, berkunjung, ziarah, hanya menjaga hati, memuliakan apapun yang ada di Tarim, pulang-pulang dijamin jadi wali. Ya Allah, ya. Tapi memang doktrin para Habib itu sangat-sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Mereka membuat cerita-cerita palsu tentang Tarim untuk mengungguli Mekah dan Madinah. Kan gedabrus namanya, kaum muslimin. Kalau ada yang percaya, aduh, kebacut bodoni, ya. Ngerti? Kebacut bodoni. Ini mereka ini, para Habib ini membuat dongengan-dongengan tentang kehebatan Tarim, tapi kok nggak pengen hidup di Tarim? Kan aneh. Aneh. Ya. Kalau kami ya pengen lah tinggal di Makkah dan Madinah. Di sana kota yang penuh berkah. Sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, itu nggak ada bandingnya dengan sholat di masjid selain itu. Cuma ada 3 masjid yang punya keunggulan. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Lah kalau Tarim, ya, itu wes ngedabrus, ya. Jadi para Habib itu cuma dongeng, kaum muslimin, ya. Dongeng yang nggak berguna sama sekali. Dan kita akan bongkar lah, kaum muslimin, ya. Kita akan buktikan kalau mereka ini cuma dongeng dan gedabrus. Ya, ada yang bilang dawir. Ya, ya. Ini ada video lagi, ada seorang Habib yang lagi-lagi membuat apa ini? Cerita lah, ya, membuat dongengan yang mengatakan bahwasanya Tarim itu luar biasa, kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya. Umar itu bilang, siapa orang yang ziarah ke Tarim akan merubah apa? Merubah tembaga. Merubah tembaga itu menjadi emas, Jadi emas. Pendidikan daripada kota Tarim. Nah, kaum muslimin, jadi itu kalamnya Pak Umar bin Hafiz, kaum muslimin. Yang katanya wali itu loh, kaum muslimin. Yang kalau ceramah matanya bisa twing 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 twing, ya.
Katanya lihat Nabi datang ke majelisnya, la ilaha illallah, ya. Dan katanya apa? Katanya Tarim itu merubah tembaga jadi emas. Itu dalam pendidikan di kota Tarim, kaum muslimin katanya, ya. Seperti merubah tembaga jadi emas. Ya kalau belajarnya ke sana, kemudian pulang-pulang jadi tukang dongeng, tukang gedabrus, tukang ngibul, ya bukan tembaga jadi emas namanya, tapi malah jadi besi karatan, ya. Kecuali kalau belajarnya nih Islam yang benar. Kalau ceramah yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah, nah itu baru namanya tembaga jadi emas. Ya kalau pulang jadi tukang dawir, ya goroh, ya. Berangkat masih tembaga, pulang jadi rongsokan seng. Ngerusak akidah umat Islam. Kalau ceramah yang dibacakan dongeng wali, yang bisa terbang lah, yang bisa menurunkan rantai emas dari langit lah, yang katanya habis pulang dari surga lah, capek. Ditambah lagi, pulang-pulang dari sana baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Ya malah rusak jadinya kaum muslimin, ya. Malah rusak. Bukan tembaga jadi emas, itu tembaga jadi rongsokan seng, ya. Kita lanjutkan kaum muslimin, ya. Kita lanjutkan, kita simak bagaimana kota Tarim ini kaum muslimin. Bahkan sampean kalau ke Tarim itu jangan belajar, nggak usah belajar, jaga hati saja Pak. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Segaf, syawari utarim syekhu man la syekholah. Ya, gang-gang, jalanan-jalanan di kota Tarim itu adalah guru bagi mereka yang tidak punya guru, para hadirin. Ini apa nggak parah namanya kaum muslimin, ya? Ini nggak bahaya kaum muslimin. Ini bahaya, ya. Parah ini kaum muslimin, ya. Katanya kalau ke Tarim itu nggak usah belajar. Jaga hati saja. Karena apa? Katanya jalan-jalan, gang-gang yang ada di Tarim sana itu jadi guru bagi orang yang nggak punya guru. Ini goblok berkali-kali namanya kaum muslimin. Bukan goblok sekali. Ya Allah. Masa orang disuruh belajar sama tembok? Belajar sama tembok, belajar sama jalanan. Katanya gang-gang, jalan-jalan di sana itu jadi guru bagi orang yang nggak punya guru. Lawang yang katanya Habib kaum muslimin, yang pernah mondok, yang punya guru, gurunya manusia, yang bisa mengajari membaca dan menulis. Itu saja bisa baca tulisan Arab dari kiri ke kanan kaum muslimin. Apa yang nggak kebacut jenenge kaum muslimin, ya. Kalau pengalaman kami kaum muslimin, segoblok-gobloknya santri, ya, itu ya mentoknya itu nggak bisa baca kaum muslimin, ya. Atau kalau salah, mereka itu salahnya ngasih i'rab. Lah kalau ini kok bisa baca tulisan Arab dari kiri ke kanan? Itu aturan dari mana? Ya Allah. Sanyar meneh iki kaum muslimin. Ya, itu yang belajar sama manusia. Lah gimana yang belajar sama tembok? Ya Allah. Oh no, itu. Kita lanjut lagi kaum muslimin, ya. Iya, bahkan di dalam kalam salaf dikatakan Habib Alwi bin Syahab itu Ainul Tarim itu beliau tidak pernah keluar sama sekali dari kota Tarim, nggak pernah keluar. Hatta haji dan umroh nggak pernah, tidak pernah sama sekali beliau. Ya, beliau keluar dari kota Tarim dua hal saja, ziarah Nabi Hud dan hadrahnya Habib Ahmad bin Zain di Hautham. Itu aja. Bahkan haji dan umroh enggak. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau enggak haji, enggak umroh? Beliau mengatakan, ana asyum raihatan Nabi inda ziyarah faqihil muqaddam. Aku cium baunya Rasulullah setiap hari Nabi itu di magamnya Faqih Muqaddam. Subhanallah. Ya, katakannya oleh ahli syair, baladun taba maskanuha walaha rabbur rahim, fa idza sa'alat al falasifatu yaqul jannatu dunya tarim. Ya, surganya dunia itu Tarim, walaupun bangunannya itu tanah. Yang belum berangkat ke Tarim semoga bisa ziarah. Nah, kaum muslimin, kita disclaimer dulu ya. Di sini kami tidak sedang merendahkan suku, bangsa, ras, dan apapun jenisnya ya. Dan apapun istilahnya. Tidak merendahkan orang dan negeri manapun. Hanya saja ya, kita membahas itu karena orang-orang sesat itu ya membawa-bawa nama itu untuk kepentingan hawa nafsu mereka. Makanya kita sebut nama-nama tersebut ya, Tarim dan sebagainya ya.
Dan mendengar ocehan Habib tersebut, kaum muslimin, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau benar apa yang dikatakan tentang Habib Alwi bin Syahab itu, maka maaf ya, kami mengatakan dia itu adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Sekali lagi kami tekankan, dia itu orang yang sesat dan menyesatkan. Kalaulah benar apa yang dikatakan oleh orang yang berbicara di dalam video tersebut, ya. Kalau ada yang menganggap dia wali, maka orang itu juga sudah sesat, ya. Sudah sesat. Jangan diikuti, meskipun dia gelarnya Habib, Ustadz, Kiai, dan lain sebagainya, ya. Terserah, ya. Yang mau mengatakan kami ini seperti apa, pembenci habaib, tukang fitnah, tukang ghibah, terserah. Yang jelas kalau ceramah habaib itu benar, nggak mungkin dikritik, ya. Kalau nggak dongeng, nggak ngedabrus, ya, nggak dusta, nggak mungkin kita telanjangi kaum muslimin. Nggak mungkin. Ya, karena itu bahayanya luar biasa. Bahaya bagi umat Islam. Ya, berbahaya bagi akidah. Berbahaya bagi ibadah mereka juga. Bayangkan kaum muslimin. Katanya Habib Alwi bin Syahab ini haji dan umroh pun tidak. La haula wala quwata illa billah. Lah haji itu wajib kaum muslimin. Wajib hukumnya. Rukun Islam itu. Ya. Yaman ke Mekah itu cuma seuprit dibandingkan dari Indonesia. Ya. Orang Indonesia saja rela antri bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai kredit-kredit demi bisa ke Mekah. Ada yang nekat naik becak, naik sepeda, naik motor. Ya. Bahkan mungkin jalan kaki mereka laksanakan. Mereka jalani demi bisa ke Mekah. Demi untuk bisa ibadah haji atau umroh. Ini yang katanya cucu Nabi. Jaraknya sama Mekah, Madinah seuprit. Ya. Ya. Apalagi kalau dikatakan dia ini wali. Kok malah nggak berangkat haji? Jangankan haji, umroh pun tidak. Kan apa namanya kalau nggak sesat? Ya. Kita nggak usah bacakan dalilnya lah tentang haji. Ya. Kalau orang baca Al-Quran pasti tahu wajibnya haji. Kalau orang yang mau belajar tentu tahu apa konsekuensi orang yang tidak mau berhaji padahal mampu. Pasti tahu. Ya. Kalau nggak mau belajar nggak akan tahu. Ya. Malah milih ke kuburan dia. Makanya diikuti sama muhibbinnya, hobinya di kuburan. Di kuburan, ya Rabbana, ya Kudus, sahilana bifulus, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ditanya kenapa nggak haji, kenapa nggak umroh? Jawabannya kuburan. Sudah mencium bau Nabi di kuburan Faqih Muqaddam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia yang seperti itu, ya, nanti ditipu Dajjal itu langsung ikut kaum muslimin, ya. Kok bisa-bisanya mencium bau Nabi di kuburan Faqih Muqaddam? Ya. Dari mana dia tahu itu bau Nabi? Apa namanya kalau nggak sesat itu kaum muslimin? Ya. Dan haji dan umroh, ibadah haji dan umroh itu pun tujuannya bukan ke kuburan. Bukan ke kuburan. Sejak kapan ada syariat haji dan umroh itu tujuannya kuburan? Ya. Bukan supaya bisa cium bau Nabi, bukan. Ini aneh lagi, ya. Iki wong edan nyaran lek ngene iki modele kaum muslimin, ya. Edan wis, ngerusak tatanan. Ya. Ditanya kenapa nggak haji, kenapa nggak umroh? Katanya aku sudah mencium bau Nabi di kuburan Faqih Muqaddam. La ilaha illallah, na'udzubillah min dzalik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah untuk agama kaum muslimin, ya. Sejak kapan haji dan umroh itu tujuannya kuburan Nabi? Sejak kapan? Ya, sejak kapan tujuan haji dan umroh supaya bisa mencium baunya Nabi? Ya. Katakanlah dia mengaku bisa ketemu dengan Nabi secara sadar. Sejak kapan haji dan umroh itu tujuannya untuk bisa ketemu sama Nabi? Ya, nggak ada seperti itu kaum muslimin. Ya, makanya saya bilang ini sesat dan menyesatkan. Ya, ziarah ke makam Nabi itu ketika kita haji dan umroh itu sunnah saja. Ya, tidak ada masuk dalam rukun haji dan umroh. Jadi kalau ada alasan nggak haji dan umroh karena sudah mencium bau Nabi, apalagi di kuburan orang lain, ini namanya sesat dan menyesatkan. Ya, jadi ini kalau kisahnya benar, maka itu orang benar-benar sesat, wallahi sesat. Ya, kalau ada yang nggak seneng silakan. Ya, silakan. Kalau nggak ada yang seneng, saya katakan
dia itu sesat, ya. Dan mau sumpah serapahin saya juga silakan, nggak ada masalah. Ini benar-benar kebodohan yang nyata. Ya, silakan pikirkan kaum muslimin. Benar apa yang kami sampaikan? Apa benar yang Habib itu sampaikan? Silakan berpikir, silakan renungkan. Ya, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.